akan menjelaskan beberapa materi asesmen mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Langsung saja kita ke penjelasannya. Kelompok 1 yaitu angket, pengertian angket. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-tes berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling seperti identitas pribadi, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, dan kebiasaan belajar di rumah. Adapun fungsi angket 1 mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Yang kedua, untuk menjamin validasi informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, evaluasi program BK. Dan yang keempat, untuk mengambil sampling atau sikap pendapat dari responden. Tujuan angket pada umumnya dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses. Adapun jenis-jenis angket, yang pertama angket tertutup, yang kedua angket terbuka, yang ketiga kombinasi angket, dan yang keempat angket langsung, dan yang kelima angket tidak langsung. Saya lanjut kepada kelompok kedua. Oke, yang kedua yaitu wawancara, pengertian wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa proses percakapan yang bersifat profesional, sebaliknya bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Proses percakapan bersifat langsung karena dilakukan secara face to face kepada konseli serta mengandung tujuan bimbingan dan konseling. Percakapan dapat bersifat tidak langsung karena dilakukan kepada subjek atau responden yang mewakili seperti orang tua, anggota keluarga, guru, dan teman. Ada sifat wawancara yang lain yaitu wawancara insidentil bila mana dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun manfaat dan kekurangan wawancara, berbagai manfaat wawancara untuk kepentingan pemahaman diri konseli diantaranya adalah mengungkapkan langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu atau konseli, mengungkap struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi informasi personal individu. Mengembangkan keterampilan wawancara dalam memahami individu, maka keterampilan wawancara ini menempati posisi penting. Oleh karena itu, wawancara atau interview penting memiliki modal dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan interview yang luas dan mendalam mendukung tujuan wawancara. Yang ketiga yaitu observasi, pengertian observasi. Observasi adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungannya. Tujuan dan manfaat observasi yaitu tujuan observasi menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang telah disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Manfaatnya yaitu pertama, hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasikan dengan hasil penelitian. Yang kedua, deskripsi memberikan gambaran dunia nyata. Yang ketiga, memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap temuan dan bagaimana akan terinterpretasikan. Yang keempat, dapat menjelaskan proses peristiwa berlangsung dan dapat menguji kualitas, memperkirakan mengapa sesuatu terjadi dalam setting yang nyata. Ada jenis-jenis observasi. Yang pertama, dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang sedang diobservasi. Bagian A, observasi partisipan, B, observasi non-partisipan. Yang kedua yaitu dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subjek diobservasi. A, observasi naturalistik, B, observasi eksperimental. Yang ketiga, khususnya bentuk observasi sistematis. Bagian A, observasi naturalistik, B, metode survei, C, eksperimentasi.
Yang keempat yaitu sosiometri. Pengertian sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu dalam satu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jennings. B. Tujuan dan teknik sosiometri. Tujuan dari teknik sosiometri adalah yang pertama, mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan. Yang kedua, mendeteksi perilaku sosial yang inkongruent, sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Termaksud dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lain. Adapun jenis-jenis pengukuran sosiometri. Dalam sosiometri terdapat dua jenis pengukuran. Yang pertama, kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Bagian B, kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Bagian D, bentuk-bentuk hubungan dalam sosiometri. Bentuk-bentuk hubungan sosiometri: yang pertama, hubungan sosial segitiga; yang kedua, hubungan sosial terpusat; yang ketiga, hubungan sosial intim; yang keempat, hubungan sosial berbentuk jala; dan yang kelima, hubungan berbentuk rantai. Adapun yang kelima yaitu biografis. Pengertian biografis secara etimologis, metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan yang dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Jenis-jenis metode biografis. 1. Biografi. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi. Autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. A. Autobiografi berstruktur. B. Autobiografi tidak berstruktur. 3. Buku harian. Buku harian ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Yang keempat, case history. Case history sebenarnya merupakan penggunaan berbagai sumber biologis untuk keperluan analisis sesuatu gejala. Yang keenam yaitu inventory. Pengertian tes inventory. Tes inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper dan pensil. Tes inventory merupakan self-report questionnaire yang menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Tujuan tes inventory kepribadian sendiri ada 3 bagian, yaitu klasifikasi untuk membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis, dan industri. Deskripsi penggambaran yang lebih intensif dari subjek prediksi untuk meramalkan perkembangan klien. Fungsi dan manfaat tes inventory. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Fungsi tes kepribadian itu sendiri adalah memahami individu dengan baik dan memberikan perilaku paling sesuai bagi dirinya. Penjabaran dan pemanfaatan tes psikologis, penyelesaian kualitas tingkah laku dan kepribadian, pengembangan kepribadian individu. Macam-macam tes inventory. 1. Tes inventory kepribadian. Macam-macam tes inventory. 1. Tes inventory kepribadian. Minnesota Personality Inventory. CPI California Psychological Inventory. Yang kedua, tes inventory minat. SCII Strong Campbell Interest Inventory. Jackson Vocationalist Survey. Yang ketiga, tes inventory study of value. Yang keempat, work value inventory. Kelompok 7 yaitu aum umum. Pengertian aum umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah siswa, masalah dan masyarakat secara menyeluruh, mengungkapkan masalah-masalah umum. Tujuannya adalah memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah
yang dihadapi klien. Yang B, pengelompokan masalah. 1. Jasmani dan kesehatan. Yang kedua, diri pribadi. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, ekonomi dan keuangan. Dan yang kelima, karir dan pekerjaan. Yang keenam, pendidikan dan pelajaran. Yang ketujuh, agama, nilai dan moral. Yang kedelapan, hubungan muda-mudi. Kesembilan, keadaan dan hubungan dalam keluarga. Yang kesepuluh, waktu senggang. Kelompok 8, AUM belajar PTSDL. Pengertian AUM PTSDL merupakan alat untuk mengungkapkan masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah. Macam-macam tes inventory. 1. Tes inventory kepribadian. Minnesota Personality Inventory. CPI California Psychological Inventory. Yang kedua, tes inventory minat. SCII Strong Campbell Interested Inventory. Jackson Vocationalist Survey. Yang ketiga, tes inventory study of value. Yang keempat, work value inventory. Kelompok 7 yaitu AUM umum. Pengertian AUM umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah siswa, masalah dan masyarakat secara menyeluruh, mengungkapkan masalah-masalah umum. Tujuannya adalah memahami, memperkirakan dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi klien. Yang B, pengelompokan masalah. 1. Jasmani dan kesehatan. Yang kedua, diri pribadi. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, ekonomi dan keuangan. Dan yang kelima, karir dan pekerjaan. Yang keenam, pendidikan dan pelajaran. Yang ketujuh, agama, nilai dan moral. Yang kedelapan, hubungan muda-mudi. Kesembilan, keadaan dan hubungan dalam keluarga. Yang kesepuluh, waktu senggang. Kelompok 8 yaitu AUM belajar PTSDL. Pengertian AUM belajar PTSDL merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan kegiatan belajar peserta didik di rumah ataupun di tempat lainnya dengan setting yang berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Maka AUM PTSDL dipergunakan oleh guru untuk peserta didiknya. B. Fungsi dari AUM PTSDL. A. Membantu guru BK dan atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar peserta didik. B. Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik. C. Membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya untuk memberikan alternatif layanan sehingga kendala peserta didik dalam menempuh tugas-tugas perkembangannya segera terjawabkan. D. Sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling yang memungkinkan peserta didik berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. C. Pengadministrasian AUM PTSDL. A. Perencanaan. B. Pelaksanaan. C. Pengelolaan hasil. Itulah tadi beberapa penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.